Halo guys, kembali lagi sama gue Zata Santosa, dan di sini gue pengen jelasin gimana cara gue buat lulus PortaSBM PTN tanpa ikutan les. Sebenarnya gue udah bikin video dengan judul yang sama, tapi itu ada part satunya, dan sekarang kita bakal ngelanjutin di part 2, yakni pembahasannya lebih dalam buat gimana gue ngerjain portofolio di Still Life sama di karya terbaik. Nah di part 1 gue udah ngejelasin gimana cara gue buat ngepersiapin portofolio SBM di gambar suasana atau gambar ilustrasi. Dan jadi buat kalian kalau masih butuh gambar ilustrasi gimana, kalian bisa cek videonya di sini. Without further ado, let's get into it. Yang kedua, kita bakal ngebahas mengenai gambar still life atau gambar komposisi. Kira-kira poin yang bakal dinilai dari gambar still life atau gambar komposisi ini itu kurang lebih sama kayak di gambar suasana atau gambar ilustrasi, cuman bedanya nggak ada si 5W1 hanya ini. Sama lagi kayak kita masih nyamain soal medianya mau kita pakai, penggunaan teknik, penggunaan style, habis itu kompleksitas, gelap terang, perspektif, dan komposisinya. Kita langsung aja bahas yang punya gue. Jadi kalau punya gue pribadi, sebenarnya ini tuh di soalnya adalah yang diminta gua ngegambarin satu mainan anak, yang kedua satu alat rumah tangga, yang ketiga adalah satu alat tulis, dan yang keempat adalah satu alat menggambar. Jadi kalau seandainya main anak, gue ambil Matroiska. Habis itu alat rumah tangga gue ambil Teko. Habis itu di alat gambarnya gue ambil pensil warna, dan buat alat tulisnya gue ambil rautan. Nah teman-teman, kalau waktu itu gue bikin komposisinya itu tuh seimbang di pojok kanan, kiri, dan tengah. Jadi buat penyeimbang di tengah itu sih pensil warna yang gue bikin tidur. Habis itu di pojok kiri ada si Matroiska dan Tekonya. Habis itu di sisi kanan ada rautannya, sehingga kelihatan seimbang teman-teman. Jadi nggak kayak kelihatan timbang sebelah gitu. Terus gue ngecoba buat ngeletakin si barang-barang ini sejenis di atas kain, dengan tempat buang letakin semua barang itu adalah di atas papan kayu atau meja kayu. Terus kalau seandainya kalian lihat, atau mungkin kalian ada yang juga udah pernah cek-cek, banyak contoh gambar still life atau gambar komposisi itu tuh backgroundnya tuh paling entah cuma dinding putih, atau enggak dinding dengan warna gradient, atau dinding dengan lighting gradient. Jadi kalau seandainya kalian bisa coba out of the box, kayak gue misalkan nih, gue pakai background ladang rumput yang dikelilingin oleh bunga-bunganya, dan di belakang itu ada tebing pegunungan. Jadi kalau menurut gue buat jadi out of the box tuh gak salah loh. Mungkin ya bisa aja ini menjadi nilai plus dari hasil yang gue bikin. Tapi kalau bisa kalian perhatiin, mungkin bisa kalian sadar kalau style gue kasar banget. Gue waktu itu gue gak inget entah waktu itu gue bikin yang gara-gara mepet banget sama buat belajar UTBK atau gimana. Yang jelas kalau bisa kalian bikin style yang lebih halus daripada gue ya. Karena sebenarnya kalau menurut gue ini gue bisa bikin lebih, cuma karena waktu itu gue kepepet sama persiapan yang lain, jadi otomatis gue bikinnya masih dalam bentuk kasar. Tapi ya alhamdulillah seenggaknya bisa nganterin gue buat masuk ke unit impian, yaitu Desain Komunikasi Visual UPI tahun 2020. Kita lanjut ke yang terakhir. So yang terakhir apa sih teman-teman? Saya masih ingat. Ya tuh, sekarang kita bakal lanjut ke karya terbaik. Nah karya terbaik ini tuh yang tadi kayak gue bilang, contohnya bisa kayak ngumpulin desain, atau mungkin kayak gambar karya digital atau karya manual, atau mungkin karya-karya yang mungkin nggak cuman berkaitan sama gambar-gambar, dan itu bisa kalian submit juga ke dalam karya terbaik ini. Dan waktu itu karya terbaik yang gue bikin adalah Nah, jadi dari gambar yang gue buatnya itu sebenarnya gue tuh bertujuan buat bikin kayak gambar itu sebagai kayak kenangan teman gue dan gue pas lagi SMA gitu loh teman-teman. Lo bayangin aja kayak ini mau ngasih barang-barang buat temen lo, kayak lo gambar sepenuh hati, dan akhirnya ini gambar karena udah bikinnya benar-benar detail, kayak lo udah benar-benar niat buat bikinnya, dan akhirnya gue tambah mikir panjang-panjang lagi, ya gue jadi ini sebagai karya terbaik yang pernah gue bikin dan dijadiin buat penilaian portofolio SBM PTN ini. Jadi gue ngecoba buat ngegambar potret realis yang mungkin ini saya kayak zaman gue SMA.
Mungkin not that bad, tapi gue ngerasa masih 100 for the effort. Karena gue inget banget pas lagi bikin ini tuh kayak sehari tuh nggak jadi. Bahkan masih berhari, karena lo bayangin gue masih gambar sepilan kepala. Kayak gambar kepala gue, coba lo cari yang mana, kepala gue yang mana. Lo cari aja pokoknya muka gue yang mana. Terus ini ada 8 teman-teman gue yang masih gue gambar kepala dan badannya serta detail tubuh satu persatu. Pokoknya kembali lagi karya terbaik ini tuh submit aja yang paling kalian suka, yang paling kalian ngerasa kerja dengan hati banget si karya ini. Yang siapa tahu aja kalau kerja pakai hati nih, pasti balasannya tuh pasti ada coy. Pokoknya bakal ada reward ketika lo kerja benar-benar pakai hati gitu loh. Ya salah satunya kayak gini lah bahasanya. Dan itu dia tadi yang gue jelasin dari gimana gue ngepersiapin portofolio SBMPTN tanpa ikutan les. Intinya adalah semua itu kembali lagi ke kalian. Les ini bukan menjadi indikasi lo bakal diterima atau enggak, tapi gimana kita bisa ngemaksimalin hasil yang bakal kita buat. Tapi emang les menjadi salah satu jalan atau satu cara buat kita ngepes atau bisa lolos dari ujian SBMPTN ini di jalur portofolionya. Dan yang jelas, tetap kalau seandainya portofolio, itu tetap kita mesti nyiapin si ujian UTBK-nya kayak TK dan CPS. Tapi emang sih, to be honest, emang menjadi anak yang masuk jurusan seni dan olahraga itu pasti bakal beratin banget. Karena kita sama-sama masih nyiapin portofolio SBMPTN. Tapi, yang penting tetap semangat, tetap tabah, dan tetap jangan patah semangat. Persiapannya masih ada waktu. Ya semoga aja kalian bisa ngemaksimalin dari hasil ini ya. Jadi, dan kalian ngepakai waktu kalian buat ngerjain portofolio SBMPTN ini, itu kalian nggak ngebuang-buang waktu doang. Dari semua penjelasan tadi, semoga video ini ngebantu kalian ya. Dan jadi, gue sekali lagi nunggu kalian nih. Siapa tahu kalian nanti ada yang masuk di cafe juga, nanti kita bisa sharing-sharing kayak gimana sih pengalaman jalan di cafe. Dan mungkin kalau misalnya masih ada yang mau nanya-nanya nih, mungkin penasaran kayak di cafe gimana, atau mungkin buat persiapan portofolionya, atau mungkin SBMPTN-nya sendiri, UTBK gimana, kalian bisa tanya-tanya aja di comment box di bawah. Jadi kita bisa saling ngobrol-ngobrol dan bisa lebih banyak interaksi satu sama lain. Jadi menurut gue buat video kali ini cukup sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih yang udah nonton video gue sampai sejauh ini. See you in the next video. Thanks for watching. Dan tolong dukung gue di video-video yang lebih asik berikutnya. Bye!